Jadi pebisnis itu pertama kali cari yang cashnya cepat dulu. Itu ilmu. Jangan mau bisnis apa sebentar. Aku ini mau bisnis produksi. Jadi gini ya, memproduksi enzim. Butuh pabrik 10 miliar. Ya nggak kelar-kelar. Low fruit hand dulu. Boleh kamu mimpi punya pabrik luar biasa. Tapi kamu. Tapi teman-teman sekalian itu diusahakan punya apa? Cash. Gitu loh. Karena kita susah bertahan hidup. Sebesar apapun mimpi kita, mimpi itu nggak ada mengalirkan cash flow. That's the problem. Jadi sambil mimpi bikin produksi enzim, sambil mimpi bikin pepaya yang gedenya tuh kayak semangka, sambil bikin nanti semangka tanpa biji, tanpa kulit, tuh pokoknya tanpa yang aneh-aneh lah pokoknya. Nah itu mimpi besar boleh, tapi pebisnis pertama kali melangkah harus apa? Low fruit hand. Gimana caranya low fruit hand? Saya mimpinya dulu kayak Pak Mario Teguh, pengen 1 jam ngisi itu 120 juta. Tapi gimana, trainer muda. Ya kita mulai dari yang low fruit hand, mahasiswa, kampus, 200 ribu, 300 ribu, kadang-kadang 2M, makasih mas. Ya kan? Nah itu low fruit hand, harus dicoba dulu di low fruit hand. Low fruit hand ini apa? Cash-cash yang cepat. Reseller, enggak apa-apa, yang penting ada uangnya, nggak usah banyak komen. Bisnis kok reseller, udah daripada yang komen gak punya duit. Kalau emang reseller bisa 5 juta sebulan, yang penting cash flow dulu, ini konsep ya. Jaga izah, jaga ifah, itu konsep dalam dakwah, dalam sebagai aktivis ya. Konsepnya qadirun alal kasbi kan begitu kan, mampu membiayai dirinya sendiri ya. Nah makanya hajar dulu di cash ini, low fruit hand, apapun. Reseller, jual jilbab, jual apa dan seterusnya. Nah biasanya pebisnis itu ketika dia low fruit hand, nyoba ini, nyoba itu, bener ya? Bahasa kita cari bentuk ya, forming, cari bentuk. Nyoba pasar ini, nyoba, nanti akan ketemu yang secara karakter dirinya tuh pas. Jual pupuk nggak laku, jual bibit nggak laku, jual jilbab laku. Nah, dia akhirnya ketemu, oh, kelihatannya hidup, kelihatannya unsur darah aneh, darah jilbab deh, misalnya gitu ya. DNA muka aneh ini muka jilbab deh. Nanti dia mulai ketemu, namanya ketemu, bahasa saya itu mulai ketemu dengan produk. Mulai ketemu dengan apa? Mulai ketemu dengan produk. Dia mulai fokus pada produk, ya, mulai fokus pada produk. Tapi di langkah yang kedua ini dia fokus pada produk, biasanya tidak memproduksi sendiri, biasanya. Ya. Tidak brand sendiri, biasanya ngambil dari orang. Ini biasanya yang terjadi nih di skema perdagangan. Biasa dia ngambil kanan, ngambil kiri dan seterusnya, biasanya begitu. Bisa jual gunting, bisa jual cangkul, maka dorongan ketiga biasanya adalah ngapain gua ambil cangkul di sana? Iya gak? Mending gue buat sendiri, benar kan? Ini mulai kegenitan seorang reseller, ya. Ngapain ngambil ke dia kalau produksi sendiri bisa? Itu betul. Dan Keke lahir dari situ. Keke itu pertama cuma bikin produk, lama-lama bikin produk orang, lama-lama kenapa kita nge-merekin sendiri? 2006 kita melangkah untuk nge-merekin sendiri. Berpisah dengan para brand yang ngejahitin di kita. Dulu Keke itu konveksi 98. Nah, berarti di lantai yang ketiga ini baru mulai bermain dengan brand. Mulai bermain dengan apa biasanya? Ini nggak berlaku ke semua ya, tapi biasanya begitu. Brand dan entah produksi sendiri atau memproduksi ke orang lain, tapi brandnya kita cap brand kita. Jilbab. Pertama ngambil Tamcit segala macam, udah deh. Jilbab merek aneh aja. Jilbab Rinati. Ya udah jilbab Rinati itu. Yang buat bisa siapa-siapa, cuma dia udah ngebangun brand. Pokoknya aneh punya merek namanya jilbab Rinati, dibuat haki dan segala macam. Biasanya naik lagi nih penjualan nih, naik lagi karena dia udah punya brand. Tapi begitu punya brand, masuk ke pasar, bertarung. Ya di sini juga bertarung sih, Tapi kesadaran keempat setelah orang itu punya brand, kalau di sini kan tidak punya brand, akhirnya bertarung dengan barang kodian. Paham maksudnya? Kita sama-sama ngambil kodian, tetangga juga sama-sama ngambil kodian, barang sama, ya kan? Kita jual 25.000, tetangga kios jual 22.500. Padahal modalnya 15.000. Ini yang terjadi di Topet dan Bukalapak kan? Anda bilang, lu 22.500, gue 20.000. Ya kan? Ya kan? 20.000. Nah,
Di sana juga bilang barang kita sama, gua 19.500. Akhirnya sampai ngambil untung 50 rupiah, 100 rupiah. Dan itu terjadi ketika apa? Anda tidak punya brand. Anda mengambil barang kulakan. Gitu loh. Itu di bisnis. Di semuanya sama. Begitu ngambil ke orang dan distribusinya tidak protektif, di sana juga bisa jualan, Anda jadi nggak aman. Prinsipal terlalu banyak bangun keagenan. Nah maka dari itu biasanya yang ahli jualan langsung bilang apa? Aku bikin brand sendiri. Coba ulangi. Kalau si pebisnis tahu ilmunya, dia akan selamat di sini. Karena begitu bikin brand, dia akan jadi berbeda. Dia akan jadi apa? Berbeda. Begitu dia bikin brand, dia akan jadi berbeda. Jilbabnya nggak sama lagi. Walaupun sama-sama ngambil di Tamcit. Rinati. Oh ini kan beda. Kalau itu kan jilbab murahan. Kalau ini Rinati. Padahal yang buat sama. Cuma satu di branding, kasih foto apa segala macam, di shoot, naikin ke majalah Umi segala macam, jilbabnya apanya sama. Curiga-curiga begitu. Tapi karena di brand, dikemas gitu kan, akhirnya dia naik. Gitu. Dengan kualitas dijaga, akhirnya dia naik. Ini ilmunya ada sendiri. Kalau nggak salah saya bicara ini di hari ketiga, kalau nggak salah, tentang brand. Ya. Nanti ikutin aja videonya. Saya akan beritahu ngakses videonya dari mana. Ya. 24 titik ini akan saya videokan semua. Begitu ada brand, maka yang di sini coba bertarung dengan kulakan. Bertarung dengan apa? Kulakan. Begitu di titik brand, akhirnya bertarung dengan masing-masing brand. Disinilah muncul yang namanya strategi daya saing. Strategi daya saing. Karena apa? Yang punya brand dengan yang punya brand kemudian ketemu di meja tarung. Kalau misalnya di sini, ini nggak di meja tarung, di kios-kios saja. Tapi kayak saya ini bertemu dengan merek A, B, C, dan D. Itu di kanal-kanal busana muslim. Head to head. Agenku direbut-rebut. Head to head. Ngapain jual ke umroh 2 miliar baru bisa umroh. Jualan aja saya. 1 miliar saya kasih umroh. Pindah agen saya. Ngapain jualan ke mahal. Udah jualan kami lebih murah. Padahal barangnya jelek. Pindah lagi. Dan itu terjadi. Makan makanan di jaringan itu terjadi. Ya, keras ya. Dan akhirnya saya harus punya jurus namanya strategi daya saing. Ngerti nggak kenapa kita belajar strategi daya saing? Ya, jadi saya mempersiapkan Anda naik ke level 4. Ya Allah Kang, padahal aku tuh ngundang Akang ke sini tuh untuk di sini loh. Udah tuh pakai video yang lain aja, ya. Supaya saya enak nih ngomongnya. Kalau saya ngomong ini nggak di Masopas Sarjana, ngeheng, ya. Nanti jadi nggak bisa dicerna gitu. Oke, siap? Oke, sekarang strategi daya saing kayak apa? Ya. Oh, langkah kelimanya apa, Kang? Kalau dia udah selesai di strategi daya saing, lulus dia di sini khatam, dia masuk pada mengunci. Apa? Mengunci pertumbuhan. Apa mengunci pertumbuhan? Udah, produknya nggak bisa lagi dilawan sama yang lain. Namanya make it high entry barrier. Pertanyaannya, kenapa pasta gigi cuma Pepsodent dan Close Up? Karena mereka mengunci pertumbuhan. Konon kalau ada merek baru dibeli sama dia. Iya kan? Indomie, nggak bisa Anda buat mie bercanda gitu. Mie Bogor, ya. Kecuali Anda kayak Wings, bangunnya mie sedap. Nah itu dia nggak kuat ngebeli. Tapi kalau cuma muncul pelan-pelan mie ancaman bagi Indofood dibeli sama dia. Dah. Kita senang sih dibeli. Akhirnya kita besarin pabrik, dibeli lagi. Sampai akhirnya dia nggak beli. Gitu. Dan akhirnya kita bingung, loh kok nggak ada sales? Mati lagi gitu. Jadi mengerikan sampai mengunci pertumbuhan dan itu terjadi. Di dunia fashion mengunci pertumbuhannya pakai persepsi. Tapi saya nggak ngajarin ini, ya, karena ini ilmunya terlalu keras. Ini ilmu kanuragan level besar. Kita daya saing aja ya, daya saing. Oke, sekarang gimana tentang daya saing? Nah ini yang saya pengen memberikan konsepnya kepada kawan-kawan sekalian. Ya, jadi dalam strategi daya saing kawan-kawan sekalian itu ada banyak macam-macam keunggulan. Ya, jadi kalau misalnya ada begini, ya, kalau misalnya ada saya bikin terbaik, coba ulangi. Terbaik, second, third. Sorry ya, ini sebetulnya kan harusnya kurva dari bawah. Cuma buat aja, ikuti aja dulu saya. Pokoknya ini titik terbaik, yang paling unggul, yang menengah, dan yang third. Ya. Ini spidolnya nggak warna-warni ya? Ada spidol warna-warni nggak? Ada yang warna hitam gitu? Nah,
Yang gede tapi ini nggak bisa dihapus. Iya, nggak bisa dihapus. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, kawan-kawan sekalian, begitu kita bicara daya saing, kira-kira faktor yang menjadi pertimbangan daya saing itu apa aja? Harga. Coba apa? Harga. Oke. Terus kemudian kualitas. Apa lagi? Kalau misalnya di Keke berarti ada harga diskon jaringan kan? Ada yang merek-merek itu kayak Keke diskonnya gede, diskon 50%. Tapi merek yang lain ngasih diskon 45%, nanti saya jelasin. Ada harga, ada kualitas, ada diskon. Kalau Anda bisnis yang lain mungkin ada tempat, bener nggak? Tempatnya strategis atau enggak? Ya. Terus kemudian misalnya ada di people-nya sehat atau enggak, di tim. Dia secara organisasi itu lagi di mana nih posisinya. Dan daya saing yang lain, ada harga, ada kualitas, ada channel distribusi misalnya. Ya, jaringan, channel distribusi. Dan seterusnya, ada competitive advantage yang lain ya. Ada PR, marketing dan seterusnya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman ya. Kunci strategi daya saing itu sebetulnya tidak perlu, ini penting. Tidak perlu sebuah produk atau sebuah brand itu menang di segala lini dengan kompetitor yang lain. Coba ulangi apa? Menang di segala lini itu tidak perlu. Karena tidak mungkin. Coba begini, perhatikan ya, perhatikan. Saya akan bedah kasusnya. Ada merek Keke, ya, ada merek X, gitu aja lah. Keke ini diskon ke distributor adalah 50%. Berapa persen? 50%. Jadi kami itu ngasih diskon ke distributor 50%. Kalau kami taruh price tag harga 200.000, berarti saya cuma dapat berapa? Kalau saya harga price tag 200.000, berarti saya dapat berapa? 100.000. Ya, 100.000. Jadi kalau saya target punya barang 100.000, punya sales 100.000, maka kemudian saya harus apa? Harus jual price tag-nya berapa? 200.000. Nah, orang lain kasih 200.000 juga harga. Merek X, sama kayak saya. Tapi untuk diskon distributor, karena dia baru muncul, dia cuma diskon berapa? 45%. Selisih berapa dengan saya? 5%. Berarti dia dapatnya berapa? 100. Berapa dia dapat? 110.000. Jadi dia dapat 110.000. Selisih 5% doang. Dengan harga ujung yang sama, oke? Karena saya itu memberikan diskon besar ke jaringan, maka saya hanya terima berapa? Sedangkan dia terima berapa? 10.000. Berarti kalau sama-sama salesnya di 200 miliar, di berapa? 200 miliar. Berarti yang di atas saya itu cuma dapat berapa? Dan dia 110M. Merek X ini bikin banyak promo. Belanja ke saya merek X 1 miliar, pemenang pertama saya kasih 150 juta. Sekian ratus juta sudah bisa umroh. Kenapa dia bisa begitu? Hadiahnya banyak. Karena margin operasinya besar. Benar nggak? Sehingga kalau di strategi daya saing gimana? Saya di diskon jaringan itu ke number one. Benar nggak? Tapi dia bunuh diri di diskon jaringan, bener nggak? Dia ambil third. Di diskon jaringan, dia ambil paling murah, X. Kalah nggak dia di diskon jaringan? Kalah, tapi di reward, di mana? Reward, itu dia nomor 1. Si brand X ini. Keke itu rewardnya terkenal nomor 2. Si Keke, kalah nggak Keke di sini? Kalah. Apa jadinya kalau misalnya Keke mau di sini menang juga? Bunuh diri margin. Bangkrut aku. Nah makanya Anda nggak bisa bikin produk itu gimana? Mau menang semuanya, benar nggak? Ini dia harus ada yang Anda pilih.
nggak apa-apa nih, gua kolaps di kualitas nggak apa-apa, tapi harga, nauzubillah tsumma nauzubillah. Ada gamis ya. Kita kalau pakai, katanya ibu-ibu kalau pakai bahannya aduh nggak enak banget deh. Gamis kaos gitu. Tapi menang. Di Indonesia brand itu sekarang menang. Temanku overstock 17 miliar padahal gamis kaosnya bagus. Karena apa? Dia third di kualitas. Si merek R ini. Tebak aja. Gamis kaos wanita. Ya. Si merek U itu nomor 1. Tapi di masalah price, mana nih price nih? Harga, si merek R ini di mana? Merek R ini di atas. Si merek U secara harga nggak bagus, mahalan di sini. Tapi ini strateginya si R, nggak apa-apa, gua kalah di mana? Kualitas. Emang ibu-ibu itu yang penting bagus dilihat, mau dia kepanasan juga biarin. Apalagi di ekonomi yang dak-dik-dukder kayak kemarin. Ngapain cari kaos yang dingin? Dilihatnya juga sama, potongan-potongan warna biru, warna merah, gitu-gitu juga dilihatnya sama. Cutting-cuttingnya juga. Nah ini namanya strategi daya saing. Jadi yang R itu begini. Grafiknya yang U mana? Begini. Kalau Keke gimana? Ya kan Keke dari tempat misalnya sama-sama aja. Dari people bagus Keke, sorry ya. Iya kan? Satu-satunya CEO yang bisa dijual sampai saat ini itu baru CEO Keke. Ya kan, Anda ngumpulin acara ini, ada biaya nggak? Ada pasti. Resource ngumpulin orang. Ya alhamdulillah, CEO Kekenya bisa dijual. Nah, itu competitive advantage. Gimana, nerima enggak? Kok kayak nggak terima gitu sih mukanya? Terimalah biar aku bahagia gitu. Nah, si merek R itu di sini. Channel distributionnya Keke di atas karena Keke masih lama. Si R itu ada di sini. Tapi Keke kalah. Nah, sehingga grafiknya begini. Gitu loh. Makanya aku bilang ini ilmunya susah. Ini sebetulnya nyangkut sama Blue Ocean strategi tire. Ya. Tire 1 yang udah pakai produk kita, tire 2. Iya. Gimana, ngajar MBA nggak saya kelihatan? Cocok ya? Nah jadi kawan-kawan sekalian ini strategi. Jadi strategi yang pertama dari daya saing adalah satu di list dulu mau bersaing di mana. Coba ulangi, di list dulu mau bersaing di faktor mana. Jadi Anda mesti punya namanya faktornya atau unsur-unsur daya saingnya. Berikutnya Anda harus punya apa? Kompetitornya. Kompetitornya Anda harus definisikan. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Dengan adanya kompetitor, bisnis jadi sehat nggak? Sehat sebetulnya. Kalau nggak ada kompetitor, masuk di tools strategi daya saing, kita bisa ngomong apa? Ya saingan sama mana? Cuma saya doang gitu, nggak seru banget gitu hidup itu. Ya, jadi jelas tentukan dulu faktornya. Ini langkah pertama coba. Langkah 1, coba lagi. Divine anasir. Nah, ini campur-campur ini bahasa Arab, bahasa Inggris. Divine anasirnya ya. Yang mana unsur-unsur daya saingnya, lalu kemudian divine kompetitornya ya, divine kompetitor. Dan ini kita sebetulnya kalau aktivis dakwah sadar ya. Bahwa memang pertarungan atau misalnya kompetisi itu natural dari kehidupan, ya, nggak usah takut. Setelah divine anasir dan kompetisi, baru Anda tentukan divine the winning factor. Coba lagi apa? Divine the winning factor. Anda mau winning di sebelah mana? Nggak perlu semuanya. Wah, udah akhwat nih, persaingan di ikhwan ketat misalnya gitu ya. Gendut iya. Gendut. Tapi uang saku kayaknya menang. Nah gitu loh. Jadi nggak apa-apa nggak six pack tapi menang di uang saku. Nah kurang lebih begitu. Jadi nggak usah dikejar, six packnya dikejar, gantengnya dikejar. Ada yang ganteng itu emang sudah gifted gitu. Jadi ya mau digantengin nggak bisa gitu. Udah gua ganteng kalah kan gitu. Aneh ganteng secara DNA kalah. Perut bisa diusahain lah perut. Nah ini duit, kemampuan ekonomi gitu. Hafalan Quran gimana gitu loh. Jadi jangan pengen itu winning itu all the factors Anda pengen winning. Malah nggak kemana-mana produk itu. Coba kalau Keke pengen winning, reward
Gua hajar reward. Hajar. Apa yang terjadi? Bangkrut Kekenya. Strategi saya lebih baik, saya ngomong sama agen-agen itu. Di depan 120 agen-agen, dikasih tepuk tangan nggak? Kalian, ibu-ibu mau dapat rewards, ibu-ibu gampang. Besok kita diskonnya 45%. Gitu-gitu. Gampang Bu kalau ibu cuma belanja kemudian. Nih, saya boleh cerita panjang nggak? Ya, emang boleh, namanya juga udah diundang, ya kan? Coba sama-sama, value sama dengan, coba ulangi. Benefit, coba ulangi. Per price. Jadi kalau misalnya masyarakat itu pasti ngejar value yang tinggi. Jadi kalau benefitnya 10, price-nya 2, berapa value-nya? 5. Kenapa ada perang harga? Karena begitu benefitnya sama, aku bisa jual 1. Benefitnya sama 10, berarti value-nya berapa? 10 bagi 1 berapa? 10. Lari nggak pasar? Lari pasti. Atau price-nya sama, benefitnya digedein. Benar? Wah, benefitnya berapa? 15 gitu. 15 bagi 2, 7,5. Lari pasar. Tapi apa yang terjadi ketika price sama benefit fisik ditinggiin? Margin makin kecil. Benefit produknya ditinggiin, layanannya ditinggiin, harganya sama. Berarti bunuh diri di mana? Margin. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, kalau misalnya Keke cuma nambah rewards, Bu, itu strategi orang bego. Saya bilang gitu aja. Ibu itu, Mas Aren, iya, mirip sama nurunin harga, bener gak? Yang Keke lakukan adalah menambah benefit fisik. Ibu kalau jualan Keke, insya Allah orang-orang itu akan nanti lari ke toko untuk nyari Keke mana. Dan itu yang pusat lakukan. Keke adalah satu-satunya brand yang mengurus marketing di tingkat TV. Keke buat film, CEO-nya keliling Indonesia. Kami perhatian pada brand demand. Ngapain kami janjiin, Bu beli produk kami 500 juta nanti kita return reward sekian. Tapi begitu ibu beli, produk nggak jalan. Ibu-ibu langsung ngomong apa? Iya juga ya. Dan kami Bu sayang sama ibu-ibu. Nggak mau kami itu potong diskon 50%. Karena kami yakin 50% itu berharga buat ibu-ibu. Betul. Jadi gimana Bu? Mau naikkan reward? Nggak perlu. Gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Oke, jadi nggak perlu Anda menang di semua sisi. Kalah di reward, it's not a big deal. Tapi Anda menang di kualitas, brand demand Anda menang, marketing strategi Anda menang. Anda punya film, ya, kemudian diurusin dan seterusnya. Anda dikenal, dibicarakan. Gitu. Itu yang dikejar. Itu langkah kedua. Strateginya membuat winning team. Pokoknya ini menghayal aja dulu ya. Kan Anda juga kuliah S2 kan menghayal terus kan? Berimajinasi terus. Barangnya nggak ada, manajemennya nggak ada. Tapi Anda mencoba membayangkan, oh terjadi kasus begini. Begitulah kan kawan-kawan di lingkungan pasca sarjana kan. Dan itu memang kapasitas analisa Anda. Jadi saya pakai materi ini. Someday Anda bangun bisnis, tidak perlu menang di semua sisi ini. Paras ya? Nah, ilmu ketiga adalah strategi faktor adalah mengunci. Sorry, bukan mengunci, memberi jarak. Chasm. Apa chasm? Teman-teman baca literatur kan? Chasm, cari ya. Chasm, jurang, jarak. Memberi jarak yang jarak itu nggak akan bisa dikejar. Nah ini strategi Keke. Contoh. Kita bikin gathering. Orang lain dulu nggak ngerti bikin gathering. Sekarang semuanya bikin gathering. Maka kita ambil jarak. Gua nggak bikin gathering lagi nih. Saya bikin film dokumenter. Brand lain bingung. Keke bikin film dokumenter di XX1. Orang lain mulai nanya-nanya bikin dokumenter. Keke lari langsung ke film layar lebar. Gimana kita bisa bikin film layar lebar ditonton sekian juta orang. Penonton bioskop, Warkop DKI itu sudah 4 juta lebih. 1 juta itu 17 miliar Falcon Pictures dapat. Dia udah dapat uang 68 miliar. Buatnya cuma 20 miliaran, 25 miliaran. Jadi Keke tuh lagi bikin project marketing, bikin film tentang owner, targetnya sekian juta penonton, uangnya keluar untuk bikin film, dan uangnya balik dari bikin film. Keke tuh 600 ribu potong, jadi kalau yang nonton nanti 2 juta orang, berarti penonton film itu di atas pembeli baju. Iya kan? Keke tuh pembeli bajunya setahun 600 ribu potong. Berarti kurang lebih kalau satu potong satu manusia, bahkan satu manusia kan kadang-kadang pakai beberapa, satu user pakai beberapa potong. Itu kurang lebih user Keke di 500 ribu, 400 ribu. Kalau kita bisa bikin film ditonton 2 juta orang, berarti di atasnya pengguna.
Jadi Keke bukan lagi berpikir gimana caranya marketing efisien yang berdampak, enggak. Keke berpikir gimana caranya marketing efisien tapi uangnya keluar dan uangnya balik lagi, lebih banyak. Muncul film, akhirnya kita nggak bisa dikejar. Saya mikir tuh gimana caranya ya supaya orang itu mau membicarakan kita gratis tanpa sadar. Akhirnya saya nulis tulisan bisnis dari 30 Januari 2016. Setiap saya nulis Randy Saputra CEO Keke Busana. Itu bukan gaya-gayaan, itu strategi. Saya di tulisan gak ada bicara Keke, tulus aja bicara produk, positioning, market. Tapi orang kemudian reshare apa? Reshare. Reach-nya kadang-kadang 2.500 share, 2.300 share. Kemudian orang tahu, CEO Keke Busana, emang apa sih Keke? Nah, mulai masuk messenger. Mas mau jadi agen gimana? Oh banyak banget. Itu namanya strategic advantage. Saya pernah ngisi di panggung ya. Karena memang saya orang panggung. Kemudian dari brand lain manajernya ngomong. Nggak bisa ngejar. Karena memang competitive advantage CEO Keke Busana adalah trainer bisnis konsultan yang bertransformasi jadi CEO. Dan dia keliling ke masyarakat. Kalau profesional di tempat lain, ya benar-benar profesional. Ya nggak salah. Cuma ini adalah competitive advantage yang dibuat oleh Keke. CHASM. Coba bilangnya apa? CHASM. Saya diangkat di Genpro, penasehat fashion. Genpro seluruh Indonesia, Dewan Penasehat, di JPMI Sekjen Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia, diminta untuk berbicara di banyak forum. Itu namanya CHASM. Brand lain gak bisa ngejar kecuali dia cari trainer, terus diangkat jadi CEO. Pertanyaannya, trainer itu bisa nggak jadi CEO gitu loh. Gitu. Jadi namanya competitive advantage. Mungkin hanya sekali terjadi di sejarah ada orang yang kapasitasnya jadi CEO, tapi juga bisa ngomong di publik. Dan seneng ngomong di publik. Gendut, lucu, kacamata. Itu mungkin cuma sekali kejadian gitu. Itu namanya apa? CHASM. Apalagi CHASM ya. Air Asia misalnya. CHASM juga itu. Dia hadir murah. Dan murahnya bagi airline lain itu nggak ketulungan. Ngerti maksudnya? Jadi kalau Garuda mau nyontoh Air Asia, Garuda akan berzikir wirid 33 kali. Nggak bisa aku begini gitu loh. Gaya kerjanya Tony Fernandes. Lion Air Rusdi Kirana, dia punya CHASM sendiri. Rusdi Kirana itu beberapa tahun yang lalu jualan tiket di bandara. Saya kemarin ikut Coach Tom. Dan sekarang beli Airbus, kontrak Boeing segala macam. Luar biasa. Dia bangun CHASM. Kalau CHASM gimana? Nambah ke sini CHASM. Coba sama-sama CEO public figure. Coba ulangi. Atau keberkenalan CEO. Merek X nggak ada tempat. Oke, ngerti maksudnya? Public figure, bukan public figure. Jadi cuma Keke aja, cuma satu aja. Itu namanya CHASM. Jadi cuma dia yang punya. Gitu. Makanya barang, kalau Anda memang niat jualan, ada barang dari China, supplier Anda jualan udah bagus, Anda boleh ngomong sama dia. Merekmu se-Indonesia, cuma aku ya. CHASM minta nggak itu? CHASM bukan? CHASM. Channel distribusi cuma aku ya, itu CHASM. Jadi yang berpikir berapa tahap Anda berpikir? Tiga tahap. Define dulu faktornya, oke? Define dulu kompetitornya. Tentukan dulu faktor menangnya. Nggak usah banyak-banyak. Menang di 2, menang di 3, tapi memang konsisten Anda menang di situ. Dan biarkan kalah di lain. Garuda kalah di mana aja dia sama Lion? Ya kalah di harga, kalah di rute. Tapi dia telan aja. Karena dia bilang aneh Garuda gitu loh. Melayani pebisnis yang insya Allah nggak akan mau pakai Lion. Dan makhluk itu banyak. Artis, saya batik. Satu grup juga. Ya pokoknya gitu. Dia ambil gitu loh. Aneh di sini gitu loh. Nggak apa-apa. Lion kalah di mana? Kualitas ya kan? Sorry ya, di level pramugari mereka kalah, di level pelayanan mereka kalah, di kekerasan bangku mereka kalah, sampai di batik yang eksklusif aja, earphone itu harus beli, Garuda dikasih. Betapa anehnya batik. Batik itu kan Lion mau naik kelas, ngejar Garuda. Tapi emang dasar DNA-nya Deso, ya harus bayar itu earphone. Katanya dapat makan roti juga yang keluar gitu loh, bukan makanan full meal. Jadi satu itu memang DNA-nya DNA murah.
Mau naik kelas juga deso, repot. Nah, yang satu DNA bangsawan mau jadi proletar, namanya Citylink. Nggak bisa juga dia, nggak enak juga mau ngeblas gitu maksudnya. Mau diturunin kos dia nggak enak juga. Akhirnya Citylink itu harganya selalu di atas Lion. Nggak ketemu juga sama Lion harganya. Nah itu namanya daya saing. Akhirnya Citylink bilang ya udahlah ini kita melayani orang menengah yang mau terbang nggak mahal-mahal tapi nggak mau juga mengerikan kayak Lion. Pokoknya gitu. Akhirnya dia mendefinisikan sendiri. Itulah bisnis, semuanya hidup. Semuanya hidup aku tanya. I ask you, semuanya hidup? Hidup. Jadi strategi daya saing yang paling fatal adalah ingin menang di semuanya. Dan itu pernah saya lakukan dan saya kira nggak kemana-mana. Motivator iya, ustadz iya, bisnis konsultan iya. Pokoknya kalau ada orang ke saya pantang ngomong enggak, aku bisa semuanya. Saya pengen unggul di semuanya, tapi orang malah bingung. Begitu Telkomsel ngundang saya, ngomong sama manajemennya akhirnya cari di YouTube, loh ini kok Randy ceramah di MKTV. Ini ustadz ini, enggak dia trainer korporat, enggak ini ustadz. Muncul saya di MKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, tawakal artinya adalah. Nah, muncul Randy yang begitu gitu loh. Karena saya pengen jadi semuanya, pengen lebih unggul daripada Agim, pengen lebih hebat daripada Hermawan Kertajaya, pengen lebih mantap daripada Mario Teguh. And I never walk kemana-mana. Saya nggak kemana-mana. I didn't go anywhere gitu. Saya nggak kemana-mana. You don't go anywhere kalau mau menang semuanya. Akhirnya saya di Bogor itu sekarang menahan diri. Khutbah Ren, sibuk kayaknya. Gitu lah, hati-hati. CEO aja, jangan ngepot jadi ustadz. Kalau mau jadi ustadz yang benar ustadz gitu loh, ustadz. Jangan ngepot. Begitu ngepot kita mau menang di semua daya saing. Saya adalah Randy. Trainer bisa. Base konsultan bisa. Profesional bisa. Begitu Anda mau bisa semuanya, Anda nggak kemana-mana. Clear? Karena sebuah produk itu harus kelihatan cemerlangnya ada di mana. Mencerahkan? Ya, mudah-mudahan untuk orang-orang cerdas harusnya mencerahkan ini. Oh, maksa ya. Tepuk tangan buat kawan-kawan sudah mau. Oke, itu aja. Ya, ini strategik daya saing. Oke, saya mau closing statement. Mohon maaf nggak ada pertanyaan sengaja. Oke, ya. Mas minta bukunya satu boleh? Oke, kawan-kawan sekalian. Siapa yang merasa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini? Angkat tangan karena katakan saya? Saya. Sorry, ini jamku jam 5:30 kurang lewat 5. Iya. Sama. Berarti itu jamnya bid'ah ditambahin. Ini 5:30 lewat 5, brother. Benar ya? Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Ya udah habis juga materinya kok. Enggak usah ditambah-tambahin. Oke. Dapat manfaat ya? Seger ya, dapat manfaat ya. Untuk memulai bisnis gimana, startup gimana, ngeliat pasar gimana. Many people, many trainer talk about that. Anda bisa kejar, di YouTube banyak. Tapi ini rasanya enggak ya. Ini kayaknya spesial gitu. Diulang-ulang aja, tidak perlu menang di semua sisi. Ini bisa diterapkan di banyak hal nggak? Bisa. Di organisasi bisa, di pilkada bisa gitu. Kenapa pilkada itu banyak kepala daerah kalah? Karena mau menang semuanya. Pengen nomor 1 di iklan, pengen nomor 1 di spending, pengen money politics yang paling gede. Lihat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tuh mendefinisikan sekali, saya hanya menang di kekuatan darat. Dia ke RW-RW-nya kuat. Elektabilitasnya naik 7% sampai sekian karena dia menentukan daya saing. Gitu loh. Jadi kalau Anda ngerti ilmu ini, jadi kepala daerah bisa, jadi CEO bisa, jadi organisatoris bisa, perang senat apalah S2 bisa lah gampang. Nikah juga ini pakai ini gitu. Lihat aja daya saingnya kayak apa gitu kan. Kalau persaingan mulai ketat nggak usah. Jilbab harus terbaik, wajah harus paling cemerlang, nggak ada jerawat, harus paling lasing, harus pintar serba, malah nggak kemana-mana. Sudah berat segini aja tapi charming gitu loh. Menggemaskan gitu loh, cerdas, enak diajak ngomong gitu loh. Ambil, saya harus jadi akhwat yang enak diajak ngomong gitu, cerdas, aura positif, udah kunci gitu loh. Gemuk dikit is oke. Akan ada pasarnya gitu loh, tenang aja. Gak usah jadi Herbalife, fitness, malah ndak. Ya bukan berarti aku anti begitu ya, tapi malah nggak kemana-mana gitu loh. Advantage-nya apa sih gitu? Kompetitif, langsung bener-bener. Iya kan? Ya. Ikhwan juga gitu. Udah tenang aja lah. Tentukan aja daya saing. Anda nggak bisa kok menang di semua lini. Beneran? Pasti ada crack-nya.
Kaya iya, ganteng iya. Ternyata begitu ketemu calon mertua, sebentar, kamu keturunan mana? Iya, ditanya keturunan. Lah kita darahnya merah bukan biru. Ya gitu. Ya sudah, kalah di titik keturunan, tapi kita menang di titik lain gitu loh. Jangan paksa-paksa, oh ya aku ganti keturunan ya, nggak bisa juga. Oke ya, I love to share, my passion teacher. Mama saya waktu saya mau ke Bandung, ambil SPMB ITB dan ujian masuk IT Telkom, mama saya bilang, Randy paling bagus jadi guru. Bapak saya ngamuk-ngamuk, sekolahin jadi guru ya. Tapi mama saya tuh doa yang saya nggak bisa hilang. Mama saya pengen saya jadi apa? Guru. Dan itu doa langit yang tembus ke langit, guru betulan sekarang. Ya. Jadi CEO juga jadi guru, jadi bis konsultan juga jadi guru, dan ternyata I love to share. Lagi demam, kalau ngajar sembuh. Lagi capek, pusing-pusing, kalau ngajar sembuh. Ini insya Allah sampai hari Sabtu seger. Sakitnya biasanya Minggu. Sudah gak ngajar lagi loh. Aku kelasku mana? Itu sudah sakit-sakit biasanya. Tapi jangan begitulah ya. Sehat walafiat. Oke, kawan-kawan sekalian.